Hai Ayah Bunda, selamat datang di Parent Talk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk seluruh anak Indonesia dimanapun berada. Hari ini kita semua sedang berada di RW Layak Anak, tepatnya di RW 03 Sigeding, Kelurahan Kesambi, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Di tengah-tengah kita sudah kedatangan tamu ataupun tokoh yang luar biasa, ibunda kita, Ibu Hajah Haniyati dari Dinas Sosial. Ya, lengkapnya Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Nanti dilengkapi oleh Ibu Hani. Kemudian di samping saya tepatnya ada Pak Haji Uus Kusmana Sanusi. Beliau adalah Ketua PATBM Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Nah, sedikit perkenalan singkat mungkin dari Bu Haniyati dulu. Mangga Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang kami hormati, perkenalkan pada kesempatan baik ini, saya nama Haniyati, bekerja sebagai Kepala Bidang Perlindungan Anak Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Kota Cirebon. Dan Pak Haji Uus Kusmana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ketua PATBM Kecamatan Kesambi. Dalam hal ini sangat peduli dengan kondisi khususnya masyarakat atau anak-anak yang di wilayah Kota Cirebon tentang kekerasan. Untuk itu kami sangat peduli dan mudah-mudahan dalam acara ini yang dijangkau oleh siaran ini akan dapat merespon bahwa sangat pentingnya kita untuk pencegahan tentang kekerasan anak. Terima kasih. Oke, tentang kekerasan anak memang menarik sekali nih Iya, Bu, betul. ya. Ya. Nah, sebelum kita kekerasan anak, sebenarnya kan ada beberapa hal yang juga harus kita bahas dulu. Betul. Misalnya tentang hak anak. Itu sebenarnya apa aja sih Bu hak anak itu, Bu? Ya, betul. Artinya sebelum kita menginjak tentang penjelasan kekerasan terhadap anak, bahwa pada intinya anak itu mempunyai hak, dan haknya itu kalau hak dasar itu hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi serta terlindungi dari kekerasan dan diskriminasi. Tetapi kalau kita melihat hasil konvensi hak anak yang sudah disetujui oleh beberapa negara yang dilakukan beberapa tahun yang lalu, itu ada 31 hak anak. Sangat banyak sekali Mas Reka. Iya, jadi banyak. Tetapi pada intinya walaupun hak itu banyak, ada 31 kalau diurut itu adalah menggambarkan hal-hal yang memang melekat pada diri anak, seperti hak bermain, hak pendidikan, hak beribadah, hak berekreasi, hak mendapatkan kasih sayang, termasuk diantaranya hak anak harus dilindungi apabila terjadi kasus kekerasan, apabila seorang anak dengan terpaksa menjadi korban kekerasan atau terkena HIV/AIDS, atau anak tersebut ternyata misalkan pada wilayah komplek, itu kan juga harus terlindungi anak tuh gitu. Jadi kalau diuraikan sih banyak, tetapi pada intinya itu tadi yang mencakup hak dasar. Kemudian yang paling kadang-kadang kita lupakan sebagai orang dewasa terhadap anak, kadang-kadang kita itu mengabaikan atau tidak menganggap penting suara anak, pendapat anak. Contoh seperti dalam kehidupan rumah tangga. Kadang-kadang seorang ibu lebih mementingkan suaminya. Suami saya makanya senangnya biasanya pakai ayam atau ikan asin. Itu lebih memprioritaskan kebutuhan atau kesukaan ayah. Padahal itu kurang tepat, kurang benar. Yang paling utama harusnya menanyakan dulu ke anak. Nah, hari ini mau makan apa?
Yang pertama, kenapa kita menanyakan supaya masakan kita dimakan oleh anak? Karena tentunya kondisi anak kan butuh gizi yang butuh nutrisi ya. butuh nutrisi, butuh gizi yang Seimbang. yang seimbang yang kita tahu kalau bahasa kita dulu 4 sehat 5 sempurna. Kemudian juga ketika kita bertanya kepada anak, bukan hanya sekedar supaya makanan ibu kita atau ibu tersebut dimakan oleh anak, secara tidak langsung itu terjalin komunikasi yang dapat anak menjadi merasa dihargai, merasa dibutuhkan pendapatnya. Kemudian secara tidak langsung terjadi komunikasi yang sangat efektif yang membangun keterikatan batin yang sangat luar biasa. Hal itu sangat positif untuk kekuatan emosi anak. Ketika nanti kedepannya dalam kehidupannya dia semakin besar, semakin dewasa, memerlukan arahan atau menemui suatu masalah, dia karena sudah terjalin komunikasi antara orang tua dengan anak atau ibu dengan anak, sehingga timbul kepercayaan, sehingga timbul kenyamanan dalam berkomunikasi. Kita berharap setelah anak itu sudah terjalin dengan sangat baik dengan orang tua, ketika ada masalah juga akan menyampaikannya juga ke orang tua, bukan ke temannya yang tidak jelas dalam pemecahan atau mencarikan solusinya, atau ke medsos misalnya pada umumnya yang kebanyakan sangat rentan dampaknya dan efeknya. Jadi itu yang biasa kita lupakan adalah partisipasi anak itu tadi. Kita bisa menanyakan atau kita bisa merangsang dia tentang apapun, bukan hanya tentang makan, tentang misalkan mau melanjutkan sekolah, tentang dengan siapa dia berteman, kemudian tentang hal-hal yang memang yang sangat krusial yang anak memang membutuhkan penjelasan gitu. Itu yang kadang-kadang kita lupakan. Jadi partisipasi itu sangat penting. Partisipasi seorang anak itu sangat penting. Baik itu dalam tingkat keluarga, dengan warga sekitar, dalam tingkat kelurahan, kecamatan sampai tingkat kota. Makanya itu menjadi hak dasar anak. Ya, sedikit nih Bu tadi menyinggung hak partisipatif. Nah, menyinggung juga kaitannya dengan kalau bicara soal masakan, yang ditanya tuh jangan hanya ayahnya, Ya, betul. jangan ditanya suaminya. Ya. Nah, ini posisi ayah atau suami gimana Pak Haji? Katanya jangan cuma ditanya keinginannya suami atau ayah, ditanya juga keinginan seorang anak. Iya, betul. Jadi ini maksudnya bahwa kita itu sebetulnya di dalam kehidupan itu sudah ada aturan mainnya, sudah ditentukan oleh pencipta alam. Artinya hak anak seperti apa, hak ibu seperti apa, dan hak ayah seperti apa. Memang karena di dalam Islam apalagi sudah berdemokrasi itu sejak keluarga itu tumbuh, kan gitu. Artinya bahwa orang tua jangan memaksakan kehendak anak tuh harus begini, harus sekolah di sini ya. Nah itu yang akan mengganggu psikolog anak. Jadi kita itu seharusnya menanyakan kepada anak tadi, baik segi pendidikannya, baik segi makanan, menu dan sebagainya, ataupun alat permainannya dan sebagainya, itu adalah karena tadi nanti di ke depan tuh yang melakukan kan mereka, bukan kita. Kita justru harus meninggalkan generasi anak yang kuat, yang kokoh, yang dibentengi dengan akidah, agama dan sebagainya. Insya Allah nanti bahwa berimbas ya kepada keluarga, masyarakat kita, dan mungkin kepada bangsa, kan gitu. Jadi kata kuncinya bahwa saya sebagai ketua PATBM itu turut mendukung program-program pemerintah yang tadi, perlindungan anak tentang kecerdasan. Ya tentu saja kami harus memberikan penyuluhan, pemahaman kepada keluarga, terutama tadi dengan hak anak tersebut yang sudah dilindungi oleh hukum, kan seperti itu. Artinya kita sebagai orang tua kalau melanggar hukum juga walaupun antara orang tua dan anak akan diproses seperti itu. Nah, itulah kira-kira gambaran dari kami sebagai masyarakat, dan tentu saja untuk membantu tadi agar program pemerintah itu bisa direalisasi di masyarakat. Ya tentu saja harus ada peran serta masyarakat, partisipasi dari masyarakat, terutama dari keluarga dan anak-anak sendiri, kan seperti itu ya. Jadi mudah-mudahan seperti itu apa yang kita gagas, ada merealisasikan apa yang diarahkan oleh pemerintah, sehingga kita di-share-kan ke
masyarakat, terutama di dalam anak, karena sebetulnya bahwa kita itu sebagai khalifah fil ard, sejak 4 bulan usia di dalam kandungan itu sudah dilantik oleh Sang Pencipta sampai hak anak sampai 18 tahun. Karena itu harus dilindungi karena itu sudah menjadi khalifah fil ard, artinya mewarisi untuk kehidupan hidupnya. Nah, kalau tidak diarahkan dari awal secara demokratis tadi, ya tentu saja nanti imbasnya negatif. Banyak yang istilahnya main-main yang ketemunya dengan hal-hal negatif seperti kekerasan di dalam kendaraan bermotor di jalanan, dan itu karena benteng Tawuran, tadi. ya. Nah, di sekolah tawuran dan sebagainya itu karena tadi bentengnya awalnya padahal sudah menjadi khalifah, sudah dilantik oleh Yang Pencipta untuk tadi mewakili Gusti Allah di muka bumi. Tentu saja kedamaian kan yang harus kita ciptakan kan seperti itu kayak Mas Eka, ya. Untuk ayah bunda di rumah, jangan lupa untuk terus update informasi mengenai parenting dan keluarga di Instagram @hayayahbunda, dan jangan lupa juga untuk subscribe YouTube-nya di @hayayahbunda, untuk like, share, dan subscribe.